Selamat malam pemirsa, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% membuat partai-partai politik tidak leluasa bergerak untuk menentukan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden mereka. Dan hingga malam hari ini hanya Pak Jokowi lah satu-satunya nama yang dipastikan akan berlaga dalam arena Pilpres 2019 mendatang. Itu pun belum ada nama cawapres yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Pak Prabowo pun juga masih dipertanyakan apakah jadi untuk maju sebagai capres, melihat sampai sejauh ini belum ada nama yang akan digandeng Prabowo Subianto. Tapi memang Aryo mencari pasangan itu kan gampang-gampang susah ya. Saling intip Ini curhat ya seharusnya. Siapakah pendamping itu sepertinya akan menjadi kegiatan saling intip sampai batas ambang pendaftaran kelak. Akankah ada calon baru yang akan meramaikan bursa untuk pemilihan presiden 2019? Kita tunggu saja. Ya, dan seperti apa jalannya peta koalisi dalam Pilpres 2019 mendatang? Saya Aryo Ardi. Dan saya Syahnas Haq. Inilah polemik koalisi di persimpangan jalan. Partai Keadilan Sejahtera punya peran sentral untuk memuluskan langkah Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Sikap PKS yang belum jelas mendukung Prabowo membuat paket bakal cawapres belum final. Keputusan menggantung ini ditengarai karena belum adanya kata sepakat dengan Gerindra terkait cawapres dari kader PKS. Berhembus kabar 9 nama yang diusulkan PKS dianggap belum mampu menaikkan elektabilitas Prabowo. Nama Anies Baswedan sempat disebut sebagai pemecah kebuntuan. Namun PKS menginginkan Anies tetap fokus memimpin Jakarta sampai masa jabatannya selesai. Memang kita belum ada satu agreement apapun ya. Tetapi karena di antara yang hadir, yang kemudian secara tegas dari partainya menyatakan capres itu kan Pak Prabowo kan. Nah ini kan tentu kita keep lah ini sebagai sebuah milik bersama gitu. Tetapi ini kan pembicaraan kan harus sampai kepada cawapresnya. Nah di situ kan tentu nanti akan ada konstelasi yang boleh saja ya karena memang namanya juga kita lobby tentu akan ada dinamika gitu. Jadi sampai sebelum kita deklarasi tentu ini belum final ya. Sementara itu, uji materi pasal 160 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut adalah pasal yang menghalangi Wakil Presiden Yusuf Kala bisa kembali maju sebagai cawapres di Pilpres 2019. Seperti mengantisipasi dikabulkannya uji materi, Erlangga Hartarto, Ketua Umum sekaligus cawapres yang didorong Golkar mendampingi Jokowi, bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai partai yang belum menentukan sikap, Partai Demokrat berambisi menciptakan poros tengah selain kubu Jokowi dan Prabowo. Ego masing-masing partai mengusung kadernya sebagai cawapres untuk mendampingi Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, membuat konstelasi politik semakin ruwet. Komunikasi politik saling silang pun terjadi, meski sudah deklarasi. Ya, pemirsa itulah tadi seperti apa persaingan ataupun peta koalisi yang akan dibangun partai-partai politik untuk menentukan siapa capres dan siapa cawapres. Capres sudah baru ada satu nama, yakni dari PDI Perjuangan, Bapak Joko Widodo. Oke, siapa saja yang sudah datang? Yang di sebelah kanan saya sudah ada 3 orang petinggi-petinggi parpol. Di paling kanan saya adalah Pipin Sopian, Ketua DPP PKS. Selamat malam, Mas Pipin. Ada Bang Ferdinand Hutahian dari Partai Demokrat. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Dan Andre Rosiade, Wasekjen Partai Gerindra. Selamat malam, Mas Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah saya ada Bapak Kristofi, Ketua DPP Perindo. Dan ada Pak Adi Prayitno sebagai pengamat politik. Dan ada mahasiswa dari UPI YAI Jakarta. Selamat malam, selamat datang di acara polemik. Pertanyaan pertama Syahnas, saya akan ke Gerindra terlebih dahulu. Kalau di 2014 daya tawar Pak Prabowo begitu tinggi ya. Dan Pak Prabowo pun tidak kesulitan ketika itu untuk menentukan siapa cawapresnya. Tapi sekarang berbeda terbalik, berbeda jauh. Sampai hari ini Pak Prabowo belum mendapatkan siapa wakil presidennya. Saya katakan ke Mas Andre. Mas Andre, apa yang membuat Pak Prabowo susah menentukan pasangan? Ya, jadi gini, daya tawar Pak Prabowo
2019 ini jauh lebih kuat daripada 2014. Kenapa? Karena dulu Pak Jokowi pencitraannya luar biasa. Kalau sekarang pencitraan Pak Jokowi sudah nggak laku lagi di mata masyarakat. Itu pertama. Yang kedua Mas Aryo harus ketahui bahwa Pilpres dan Pileg 2019 ini bersamaan. Seluruh partai ingin mengajukan kadernya maju sebagai capres dan cawapres karena mengincar yang namanya kotel efek atau efek ekor jas. Ini membedakan koalisi Pilpres 2019 dengan koalisi Pilpres 2014. Kalau di 2014 Pileg dulu, sudah selesai Pileg, baru Pilpres. Sehingga koalisi lebih gampang. Kalau sekarang seluruh partai berhitung. Apakah kita berkoalisi, kotel efeknya dapat nggak bagi partai kami? Sehingga koalisi kami seperti PKS. PKS dengan serius ya, dan fokus meminta kepada kami agar 9 nama ini diperhitungkan untuk menjadi calon wakil presiden. Betul. PAN juga seperti itu, Partai Demokrat insya Allah bergabung kita juga seperti itu. Sehingga ini butuh pembicaraan. Dan itu bukan hanya kendala di kubu kami, di kubu Pak Jokowi juga sampai seperti itu juga. Beliau memang mengaku ada di kantong saya, tapi yang disampaikan Romi berbeda sama yang di kantong Pak Jokowi. Bahkan Gus Romi sudah menyampaikan secara terbuka bahwa Pak Jokowi akan mengumumkan calon wakil presidennya tanggal 9 malam. Supaya apa? Supaya tidak sempat partai-partai itu kabur kalau tidak setuju dengan calon wakil presiden Tapi dari Pak Jokowi. 3 partai yang akan didekati, ada PAN, PKS, dan Partai Demokrat yang paling besar pendapatannya, yang paling besar jumlah suaranya di 2014 adalah Partai Demokrat. Sehingga di atas kertas, Partai Demokrat lah yang paling diuntungkan dalam posisi seperti ini. Apakah ini serta-merta Pak Prabowo akan langsung memilih AHY sebagai cawapresnya? Pertanyaan menarik ini. Jadi gini, dalam mekanisme yang kami sepakati berkoalisi ya, dengan PKS dan PAN, dan insya Allah juga dengan Demokrat, calon wakil presiden ini akan dibicarakan bersama-sama oleh Pak Prabowo dengan seluruh pimpinan mitra koalisi. Kami ingin membicarakan secara terbuka, secara kekeluargaan, secara bersama-sama. Ini yang ditawarkan oleh Pak Prabowo kepada seluruh mitra koalisi. Karena PKS punya jagoannya, Demokrat punya jagoannya, lalu PAN juga punya jagoannya. Sehingga seluruh jagoan ini, kader-kader ini akan dibawa di atas meja, lalu kita akan bahas bersama-sama. Kita putuskan nanti siapa yang bisa membantu kemenangan, memberikan insentif elektoral, dan juga siapa yang bisa diterima oleh seluruh mitra koalisi. Ini bukan hanya sekedar mencalonkan Mas Aryo, tapi bagaimana mencalonkan dan menang di 2019 ini. Baik, saya ke Bang Ferdinand. Bang Ferdinand, ketika Pak Prabowo datang membesuk Pak SBY di RSPAD, apakah sempat juga sedikit-sedikit dibicarakan mengenai pasangan dari Pak Prabowo, AHY, karena AHY juga ikut di dalam ruangan itu? Ya, terima kasih. Saya pinjam waktu sedikit menyampaikan kepada publik bahwa malam ini Pak SBY sudah kembali ke rumah atas rekomendasi dokter tadi bahwa kesehatan Pak SBY sudah membaik. Nah, tinggal istirahatnya akan diteruskan di rumah dan perawatannya tetap dipantau oleh dokter kepresidenan 2-3 hari ke depan. Jadi alhamdulillah beliau sudah kembali malam ini dan sudah mungkin sudah berada di rumah karena tadi sudah berangkat sekitar jam 19. Artinya sudah siap lagi untuk berpikir soal koalisi ya? Tentu demikian. Jadi begini, menjawab pertanyaan tadi bahwa memang Pak Prabowo rencananya kan melakukan pertemuan dengan Pak SBY. 2 hari lalu ya, 2 hari harusnya lalu. Namun karena Pak SBY kesehatannya tidak mendukung, maka ditunda pertemuannya nanti ke tanggal 24. Tetapi kemarin pada saat pertemuan itu tidak membicarakan secara spesifik ya, lebih banyak kepada bicara tentang kesehatan Pak SBY, meskipun ada pembicaraan juga terkait dengan apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan nanti, tetapi itu hanya selintas saja, tetapi lebih banyak menyepakati waktu pertemuan berikutnya kapan. Jadi kemarin itu disepakati di sana tanggal 24 nanti Pak SBY dan Pak Prabowo akan bertemu untuk membahas koalisi 2019 ini akan lokasi kemana. Di Mega Kuningan? Di kediaman Pak SBY di Mega Kuningan, betul demikian. Baik, kalau saya dari PKS, Mas Pipin, apakah 9 nama yang akan diajukan PKS kepada Pak Prabowo itu tersebut merupakan harga mati atau ini semata-mata hanya call tinggi aja dari PKS?
Ya, terima kasih. Saya kira yang terpenting ke depan adalah koalisi ini memang menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia yang menghendaki kepemimpinan baru di 2019 nanti. Dan kami meyakini bahwa ketika capresnya misalnya nanti Pak Prabowo atau nanti cawapresnya adalah memang dari kami, itu akan menaikkan elektabilitas. Dan kami sangat memegang teguh komitmen koalisi, terutama dengan Gerindra. Secara rasional kami dari 2014 sampai saat ini adalah oposisi dan kami punya 3 hal tentang koalisi ini. Pertama, kami saling menghargai keputusan. Yang kedua, kami saling percaya. Dan yang ketiga adalah kami saling komitmen terhadap janji-janji itu. Dan PKS meyakini bahwa Pak Prabowo Gerindra sudah berkomitmen dan kami akan memegang janji komitmen itu untuk capres-cawapres adalah dari Gerindra dan PKS. Komitmennya konkretnya seperti apa sih? Ya, saya kira komitmennya adalah bahwa ketika sebelum Pilkada Jawa Barat kita ada komitmen bahwa bersama-sama capres-cawapres adalah PKS dan Gerindra sebelum ada yang lainnya masuk dalam koalisi. Tapi kalau di situ ada Demokrat, kan suara PKS hanya 6,7 tidak sampai 7, sementara Demokrat 10% lebih. Kalau kita berkaca kepada 2014 lalu Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa itu tidak membahas tentang berapa jumlah masing-masing partai. Waktu itu PKS lebih besar malah dengan PAN. Tetapi kami legowo untuk memberikan kursi cawapres itu kepada PAN. Dan sekarang nggak mau legowo lagi ya? Ya, saya kira perjuangan 2014, perjuangan Pilkada DKI, dan terakhir Pilkada Jawa Barat membuktikan bahwa kami tetap loyal dalam komitmen dan 2019 kami pastikan kita akan berkomitmen kecuali ada yang berkhianat di antara kita, maka PKS juga akan mengambil sikap. Baik. Pak Kris dari Perindo ada tanggapan? Soal peta koalisi yang di persimpangan jalan seperti ini karena melihat 20% bukan angka yang mudah untuk dipenuhi partai-partai politik yang ada. Baik, kalau dari kami melihatnya begini, 20% ini perdebatan yang belum akan selesai. Karena masih banyak pihak-pihak yang menguji mengenai 20% itu. Jadi saya pikir menjelang Agustus bisa saja terjadi dinamika-dinamika yang di luar yang kita bahas sekarang bisa saja terjadi. Di luar dugaan ya? Di luar dugaan. Seperti Kroasia atau masuk final Piala Dunia, nggak ada yang nyangka Pak Kris. Tapi itu kan karena presiden ya. Jadi gini, saya pikir peta koalisi bisa saja berubah karena memang ada proses-proses yang sedang berjalan sekarang. Mengenai 20% juga sedang diuji, lalu ada lagi proses yang lain mengenai masa jabatan Wapres dan Presiden juga sedang diuji. Kalau itu putusannya katakanlah kita berandai-andai itu mengabulkan, saya secara pribadi punya keyakinan kelihatannya peta ini juga akan bergerak-gerak dikit gitu. Tetapi saya juga melihat begini, ada koalisi yang dibangun berdasarkan quote-unquote kedekatan emosional, istilah saya. Koalisi yang seperti itu saya pikir akan lebih tahan lama dan tahan terhadap guncangan gitu. Tapi tetapi yang koalisi tidak dibangun berdasarkan ikatan emosional itu atau berjangka waktu pendek, saya pikir akan lebih mudah terkena terpaan angin. Mungkin gitu kali sementara. Baiklah. Iya, sebagai pengamat politik silakan. Ya, Mbak Sanas begini, pertama saya melihat ada satu problem koalisi yang cukup akut di kita itu. Jadi koalisi itu based on seberapa besar dia mendapatkan kekuasaan, bukan berdasarkan ideologi dan program kerja. Mestinya partai ini berkoalisi berdasarkan program kerja dan ideologi yang sama. Anggaplah misalnya PKS dan Gerindra, sudah tidak ada persoalan. Ideologi dan platformnya sama, sama-sama oposisi, tinggal mencari siapa capres dan cawapresnya. Di kita problemnya, cari dulu presidennya siapa dan wakilnya siapa, baru bicara tentang koalisi. Termasuk ini yang terjadi di Pak Jokowi. Jadi koalisi itu dibangun bukan berdasarkan ideologi dan platform bersama, tapi bicara siapa capres dan cawapresnya, baru bicara koalisi. Ini yang kemudian menjadi cacat bawaan demokrasi kita. Dan kalau kondisi seperti ini bisa saling menyandra kondisinya. Dan saling menyandra. Sebab itulah menurut saya, kenapa kemudian penentuan cawapres Pak Jokowi juga di last minute, seperti yang disampaikan oleh Bang Andre, ini kan untuk mengantisipasi partai yang lain lompat pagar. Semacam jebakan maut lah sih sebenarnya, biar partai-partai yang nanti tidak puas dengan cawapres yang dipilih oleh Pak Jokowi tidak kemana-mana. Tapi satu hal bahwa Pak Jokowi sudah memantapkan hati, minimal sudah mendapatkan 6 dukungan partai politik untuk dapat tiket lebih dari 20% maju.
Sementara pada saat yang bersamaan kita melihat Pak Prabowo, Bang Andre dan Bang Ipin, ini justru terlibat dalam tanda kutip perang saudara nggak berkesudahan. Saya baru menyaksikan sekarang PKS memberikan satu ultimatum dan intimidasi yang cukup luar biasa. PKS kali ini keras ya, tidak Baru seperti 2014. pertama kali kita menyaksikan itu ya, PKS mengultimatum soal posisi cawapres. Sesuatu hal yang tidak pernah ada dalam PKS sebelumnya. Karena habit PKS itu oposisi dan rela tidak mendapatkan apa-apa. Sepertinya saya melihat PKS ini nggak mau seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama untuk yang 2 kalinya gitu. Ini PKS loyalitasnya sudah luar biasa. Sejak 2014 lalu kepada Gerindra dan Prabowo. Sudah tidak mendapatkan apa-apa. Sama-sama tidak mendapatkan apa-apa dengan Gerindra. Di 2019 tentu saja cek ini nggak mau kosong. Pilihannya saya atau bukan, kan begitu. Sebab itulah menurut saya ketika ada intimidasi Pak Prabowo, Gerindra sudah mulai melirik Pak Ferdinand dan yang lainnya. Inilah yang kemudian dibaca publik bahwa sepertinya Gerindra juga mulai tak happy diintimidasi oleh sahabat karibnya. Baik, kita akan uji Nanti kita hipotesa akan dari Mas lanjutkan Adi lagi tadi. sesudah ini. Kalau misalnya rakyat itu adalah orang tua, kemudian presiden dan wakil presiden adalah anak dan juga mantu, mungkin saya sebagai seorang ibu, saya berkeinginan anak saya sebelum menikah akan punya pacar banyak gitu ya. Sehingga saya menantikan calon-calon baru untuk meramaikan bursa ini. Kami akan kembali lagi sesudah ini.